saya Mufaizatul Inaro, NIM 389. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian konflik, di mana pengertian konflik ini merupakan suatu ketidakcocokan atau perselisihan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Terdapat sudut pandang kontemporer mengenai konflik antar kelompok, di mana pandangan yang lebih akurat dan terbuka menyatakan bahwa konflik tidaklah baik atau buruk. Konflik hanya tidak terhindarkan. Tentu saja terlalu banyak konflik memiliki dampak negatif karena menguras waktu dan sumber daya organisasi dan habiskan energi yang seharusnya bisa digunakan untuk kegiatan yang konstruktif. Beberapa konflik tidak menghasilkan hal-hal yang positif sama sekali. Namun, situasi-situasi konflik dapat menjadi sesuatu yang menguntungkan bila digunakan sebagai instrumen perubahan atau inovasi. Dalam sudut pandang ini, kita dapat mendefinisikan konflik berdasarkan dampaknya pada organisasi, yaitu terdapat konflik fungsional dan konflik disfungsional, di mana konflik fungsional ini merupakan sebuah interaksi antar kelompok yang meningkatkan dan memberikan keuntungan pada kinerja organisasi. Sebagai contoh, ada 2 departemen dalam sebuah rumah sakit memperdebatkan cara yang paling efisien dan yang paling efektif untuk memberikan pelayanan-pelayanan pada keluarga yang berpenghasilan rendah yang tinggal di wilayah perdesaan. Kedua departemen tersebut memiliki sasaran yang sama, namun cara yang berbeda. Apapun hasil konflik itu, keluarga-keluarga berpenghasilan rendah di wilayah perdesaan akan menikmati pelayanan kesehatan yang lebih baik setelah konflik diselesaikan dengan baik. Konflik fungsional dapat meningkatkan kesadaran organisasi akan masalah-masalah yang harus diatasi, mendorong pencarian solusi secara lebih luas dan lebih produktif, dan lazimnya memfasilitasi perubahan yang positif, adaptif, dan inovatif. Kemudian ada konflik disfungsional, di mana konflik disfungsional ini merupakan setiap interaksi antar kelompok yang membahayakan organisasi atau menghambat organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya. Manajer harus mencari cara untuk menghilangkan konflik disfungsional. Konflik-konflik yang menguntungkan seringkali dapat berubah menjadi konflik yang berbahaya. Tingkat stres maupun tingkat konflik yang dapat menciptakan sebuah pergerakan yang sehat dan positif dalam pencapaiannya tujuan pada suatu kelompok dapat bersifat merusak dan disfungsional pada kelompok lain atau pada kelompok yang sama dalam waktu yang berbeda. Toleransi sebuah kelompok pada stres dan konflik juga tergantung jenis organisasi tempat mereka berada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap konflik yang dibagi menjadi 2, yaitu konflik yang dipersepsikan dan konflik yang termanifestasikan. Konflik yang dipersepsikan ini terjadi karena satu kelompok itu sadar akan kemungkinan munculnya konflik terbuka yang terjadi akibat suatu peristiwa tertentu. Nah, di sini itu contohnya seperti saat proses penganggaran tahunan perusahaan. Jadi setiap departemen itu saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya sebanyak-banyaknya. Nah, dengan konsekuensi departemen lain itu mendapatkan sumber daya yang kecil. Nah, dalam konflik dipersepsikan ini dapat terjadi, dapat dirasakan ataupun tidak dirasakan. Nah, dirasakannya ini dalam bentuk emosi seperti marah, kemudian pertengkaran, kemudian juga ketegangan, kecemasan. Nah, kalau yang tidak dirasakan ini dalam bentuk motivasi, bisa juga motivasi positif dan motivasi negatif. Kemudian ada konflik yang termanifestasikan. Dalam konflik ini, konfliknya itu sudah terjadi dan pihak-pihak yang berseteru itu ikut aktif dalam konflik tersebut. Di sini serangan verbal, serangan tertulis maupun fisik terjadi dalam konflik tersebut. Kemudian ada penyebab konflik antar kelompok yang dibagi menjadi 6, yaitu ketergantungan kerja, ketergantungan berkelompok, ketergantungan berurutan, kemudian ada
ketergantungan resiptoral, dan perbedaan sasaran. Nah, ketergantungan berkelompok ini terjadi karena adanya ketergantungan antara satu atau lebih dari kelompok dalam suatu organisasi untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Nah, tingkat konflik pada ketergantungan kerja ini dari tingkat paling rendah ke tingkat paling tinggi tergantung pada ketergantungan yang terjadi. Kemudian penyebab yang kedua yaitu ketergantungan berkelompok. Di sini tidak ada interaksi antar kelompok karena tugasnya itu dibagi secara terpisah. Kemudian ada ketergantungan berurutan. Nah, di sini itu biasanya konflik terjadi karena di sini tuh satu kelompok itu disyaratkan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya terlebih dahulu daripada kelompok lain, sehingga di sini konflik itu akan lebih rawan terjadi antar kelompok karena tugas dari satu kelompok yang selesai tadi itu dapat menjadi masukan bagi kelompok lain gitu. Tergantungan berurutan. Di sini itu terjadi konflik akibat persaingan karena di sini mensyaratkan satu kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugasnya terlebih dahulu daripada kelompok-kelompok lain, dan tugasnya itu diselesaikan secara berurutan. Nah, kemudian di sini itu rawan terjadi konflik antar kelompok akibat hasil keluaran dari satu kelompok tadi itu dapat menjadi masukan bagi kelompok yang lain. Lalu ada ketergantungan resiptoral. Nah, di sini itu mensyaratkan hasil keluaran setiap kelompok agar menjadi input bagi kelompok yang lainnya. Contohnya itu terjadi pada suatu dari bandara. Nah, di sini itu antara petugas menara bandara, kemudian kru pesawat dan petugas lapangan, lalu petugas bagian pemeliharaan ini saling terhubung satu sama lain dan saling berhubungan begitu. Lalu ada perbedaan sasaran. Di sini karena setiap kelompok dalam suatu organisasi itu memiliki tujuan yang berbeda-beda dan sumber dayanya pun terbatas untuk mencapai tujuan tersebut, kemudian harus dibagi rata juga, maka dapat menimbulkan konflik. Nah, ketika ruang tenaga kerja dan bahan material tidak terbatas, maka tujuan tersebut itu dapat dicapai oleh setiap kelompok tersebut. Yang terakhir adalah perbedaan persepsi. Dalam perbedaan persepsi ini banyak faktor yang melatar belakanginya. Salah satunya adalah adanya ketidaksesuaian antara ucapan dengan tindakan, kemudian persepsi yang tidak akurat, dan perbedaan sudut pandang. Saya Izadul Laila, NIM 2018-399. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsekuensi konflik antar kelompok yang disfungsional. Nah, yang pertama itu ada perubahan dalam kelompok. Nah, perubahan dalam kelompok yang terikat dalam konflik ini biasanya seperti meningkatnya konflik atau konflik itu terus berlanjut. Misalnya pada organisasi, karyawan A dengan karyawan B itu berkonflik. Nah, ini itu menyebabkan konflik itu terus meningkat karena mereka dalam satu organisasi yang akibatnya akan terjadi perubahan dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Kemudian yang kedua ada peningkatan kohesivitas kelompok. Nah, peningkatan kohesivitas ini dibutuhkan untuk menggerakkan sumber daya yang tersedia guna menghadapi musuh dan cenderung berdampak pada disingkirkan atau diminimalkannya perbedaan internal. Untuk yang ketiga ada penekanan pada kesetiaan. Nah, penekanan pada kesetiaan ini dalam sebuah organisasi untuk menghadapi sebuah konflik yang ekstern yang dianggap mengancam organisasi. Dan organisasi pada penekanan pada kesetiaan ini itu organisasi itu lebih membutuhkan pemimpin yang kuat ketimbang pemimpin yang demokratis. Yang keempat ada
fokus pada aktivitas. Nah, ketika sebuah organisasi atau kelompok berada dalam konflik, para anggotanya utamanya mengutamakan melakukan aktivitas yang dilakukan kelompok, dan hal ini umumnya dilakukan dengan sangat baik. Kelompok atau organisasi lebih fokus pada tugasnya. Kemudian yang kelima ada persepsi yang terdistori. Nah, selama berlangsungnya konflik, persepsi mereka menjadi terdistori. Misalnya seperti para karyawan A dengan karyawan B itu lebih mengunggulkan dirinya masing-masing kalau mereka itu mempunyai kinerja yang baik. Kemudian yang keenam ada pembentukan stereotip yang negatif. Nah, ketika pemberian stereotip negatif ini menjadi faktor yang mempengaruhi sebuah konflik tersebut, anggota setiap kelompok melihat semakin sedikit perbedaan yang muncul dalam kelompoknya sendiri, dan semakin banyak perbedaan yang muncul pada kelompok lain lebih besar dibandingkan yang sebenarnya. Kemudian yang ketujuh ada komunikasi yang menurun. Nah, untuk komunikasi yang menurun ini adalah komunikasi antar kelompok yang bersengketa. Umumnya terganggu karena ketika hubungan kerja antar kelompok adalah ketergantungan kerja berurutan atau ketergantungan kerja resiprocal, proses pengambilan keputusan juga dapat terganggu, dan para pelanggan atau orang yang dilayani oleh organisasi itu akan terkena dampaknya. Kemudian selanjutnya ada mengelola konflik antar kelompok melalui kesepakatan bersama. Nah, yang pertama itu ada mendominasi. Nah, mendominasi di sini adalah dalam pendekatan dominasi, sebuah kelompok yang berusaha menyelesaikan konflik, memberikan fokus yang maksimal pada upaya menangani konflik. Pendekatan dominasi ini cenderung berorientasi pada kekuasaan, artinya untuk dapat berhasil pendekatan ini memerlukan kekuasaan yang cukup untuk dapat memaksa kelompok lain. Kemudian yang kedua ada mengakomodasi. Nah, dalam pendekatan akomodasi ini salah satu pihak itu meminimalkan upaya untuk mengutamakan kepentingan kelompoknya dan memberi penekanan maksimum pada kebutuhan kelompok lainnya. Kemudian yang ketiga ada menyelesaikan masalah. Nah, pendekatan penyelesaian masalah ini disebut juga sebagai pendekatan kolaborasi atau integrasi. Nah, pendekatan ini itu berupaya menyelesaikan konflik dengan menekankan secara maksimum kepentingan dari kedua kelompok tersebut. Kemudian yang keempat ada menghindar. Nah, pendekatan ini dapat menjadi strategi yang efektif dan tepat dalam beberapa situasi konflik, terutama saat menghindari masalah yang ditujukan sebagai alternatif sementara. Ketika konflik menjadi sangat memanas, menghindari masalah untuk sementara dapat memberikan kesempatan yang baik bagi pihak kedua yang bersengketa untuk mendinginkan diri dan mengembalikan sudut pandang secara objektif. Untuk yang terakhir ada berkompromi. Nah, pendekatan kompromi atau berkompromi ini adalah metode tradisional untuk mengatasi konflik-konflik antar kelompok. Nah, dengan melakukan kompromi tidak ada perbedaan pihak yang menang atau pihak yang kalah, dan kesepakatan yang dicapai umumnya bukan kesepakatan yang ideal bagi kedua kelompok. Kompromi dapat menjadi sangat efektif apabila tujuan yang didapat atau yang dicapai itu dibagikan dengan secara adil. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizah, NIM 404. Di sini saya akan menjelaskan tentang mendorong konflik antar kelompok yang konstruktif. Nah, yang pertama yaitu membawa individu dari luar kelompok. Nah, teknik pertama ini yaitu teknik yang sering digunakan oleh organisasi-organisasi karena sebuah organisasi atau subunitnya yang stagnan, yaitu dengan cara merekrut atau mentransfer dengan latar belakang yang berbeda-beda antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Nah, strategi ini membawa seseorang dari kelompok satu ke kelompok lainnya. Di teknik membawa individu dari luar kelompok ini sering digunakan di pemerintahan maupun di berbagai bisnis. Nah, yang kedua yaitu mengubah struktur organisasi. Nah,
di mengubah struktur organisasi, yaitu tidak hanya membantu mengatasi konflik antar kelompok, tetapi juga menyempurnakan atau menciptakan suatu konflik-konflik. Nah, yang ketiga yaitu mengubah kompetisi. Nah, di mengubah kompetisi ini, banyak manajer menggunakan berbagai macam teknik untuk memancing munculnya kompetisi antar kelompok. Penggunaan ini berbagai macam bentuk. Nah, di kompetisi ini sering digunakan oleh manajer untuk meningkatkan daya saing antar karyawannya. Misalnya, kompetisi antar karyawan untuk mencapai suatu tujuan perusahaan, maka manajer tersebut membuat kompetisi apabila suatu karyawan mempunyai keahlian dalam bidang perusahaan tersebut, dalam bidang maupun bidang keuangan maupun bidang lain-lainnya, maka manajer tersebut memberikan kompetisi apabila dia rajin dalam mengerjakan suatu pekerjaan di perusahaannya ataupun dia mempunyai keahlian-keahlian dalam bidang tersebut, maka ia akan dinaikkan gajinya ataupun dinaikkan jabatannya. Maka ini yang disebut dengan kompetisi di suatu perusahaan. Nah, yang keempat yaitu menggunakan konflik yang terprogram. Nah, konflik yang terprogram yaitu saat ini semakin banyak menggunakan konflik yang diprogram atau direncanakan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dan untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang berkualitas di dalam suatu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, konflik yang terprogram adalah konflik yang sengaja dan sistematis diciptakan oleh perusahaan tersebut. Konflik ini merupakan konflik yang meningkatkan perbedaan pendapat terlepas dari perasaan pribadi para manajer, sehingga suatu karyawan tersebut diminta untuk membuat inovasi atau kreatif dan memberikan pendapatnya kepada perusahaan untuk memajukan perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang negosiasi. Negosiasi menurut Stephen yaitu negosiasi adalah proses pertukaran barang atau jasa antara dua pihak atau lebih untuk masing-masing pihak berupaya untuk mencapai suatu kesepakatan atau mencapai tujuan dari kedua belah pihak tersebut. Nah, kapan sih negosiasi itu dilakukan? Negosiasi dilakukan manakala kita tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu hasil yang kita inginkan. Contohnya yaitu seorang karyawan yang sedang berupaya untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya dengan gaji seperti yang diharapkannya di sebuah perusahaan. Misalnya seorang karyawan tersebut mempunyai keahlian dalam bidang mesin. Nah, maka si karyawan tersebut memberikan gaji atau menegosiasikan gajinya kepada manajernya untuk mendapatkan gaji misalnya berapa rupiah untuk gajinya setiap per bulannya. Nah, si perusahaan tersebut juga membutuhkan suatu karyawan yang mempunyai keahlian dalam mesinnya itu, maka si perusahaan tersebut juga akan melakukan negosiasi, baik berupa ataupun si perusahaan tersebut tidak sepakat dengan gaji yang diajukan oleh karyawan tersebut, sehingga akan mengakibatkan suatu negosiasi antara dua pihak, antara karyawan dan seorang manajer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Fatimatu Zahra, NIM 417. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam negosiasi dan taktis negosiasi. Negosiasi itu sendiri merupakan sebuah proses di mana dua pihak yang berbeda pendapat berusaha mencapai kesepakatan
Ketika negosiasi ini berhasil dilakukan, maka setiap pihak akan merasa mendapatkan resolusi yang dicapai. Tetapi jika resolusi ini tidak berhasil tercapai, maka kemungkinan besar konflik akan meningkat. Oleh sebab itu, terdapat dua macam negosiasi. Yang pertama, negosiasi menang kalah, dan yang kedua, negosiasi menang-menang. Maksud dari negosiasi menang kalah ini, menurut pandangan klasik, menyatakan bahwa negosiasi terjadi dalam bentuk sebuah permainan yang nilai totalnya adalah 0. Artinya, apapun yang terjadi dalam negosiasi pasti salah satu pihak akan ada yang menang dan ada yang kalah. Selanjutnya yang kedua yaitu negosiasi menang-menang. Negosiasi menang-menang adalah pendekatan penjumlahan positif. Maksud dari negosiasi ini yaitu pendekatan yang sama-sama menguntungkan. Situasi penjumlahan positif ini merupakan pendekatan di mana setiap pihak mendapatkan keuntungan tanpa harus merugikan pihak lain. Hal ini berarti bahwa sebuah kesepakatan yang dicapai membuat semua pihak yang terlibat berada dalam posisi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Selanjutnya, taktik negosiasi. Ada beberapa taktik yang paling sering digunakan, yaitu yang pertama, tim orang baik atau orang jahat. Maksud ini yaitu anggota yang berperan sebagai orang jahat akan mengajukan tawaran-tawaran yang ekstrim kepada pihak lawan, sehingga apapun yang dikatakan oleh orang tim baik akan cenderung diterima oleh pihak lawan. Selanjutnya yang kedua, deniable. Taktik ini melibatkan dicarinya kesepakatan tambahan sesudah terjadinya persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat. Ini mengartikan bahwa orang tersebut selalu merasa kurang dengan apa yang sudah ditawarkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemecahan masalah bersama-sama. Seorang manajer tidak boleh mengasumsikan bahwa dengan semakin banyaknya kemenangan yang didapatkan suatu pihak, semakin banyak pula kekalahan yang diderita pihak lain. Jadi permasalahan ini harus dipecahkan secara bersama-sama dan saling memberikan saran yang baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya yang keempat yaitu kekuatan persaingan. Para negosiator ulung menggunakan persaingan untuk membuat lawan bicaranya berpikir bahwa mereka tidak dibutuhkan. Pertahanan ini paling efektif terhadap taktik ini yaitu menjaga objektivitas. Jangan terlalu cepat menuruti permintaan yang tidak masuk akal karena takut akan reaksi kelompok lain. Selanjutnya yang kelima yaitu menawarkan jalan tengah. Taktik ini dapat menjadi taktik yang sangat berguna ketika dua kelompok menghadapi jalan buntu. Meskipun demikian, para manajer harus berhati-hati ketika kelompok lain terlalu cepat menawarkan suatu jalan tengah. Saya Andalusia Retna Kusuma Dewi NIM 427 selanjutnya akan menjelaskan mengenai cara meningkatkan efektivitas negosiasi. Di sini yang pertama adalah memperoleh hasil yang substansial. Pada aktivitas ini mengacu pada aktivitas-aktivitas yang berfokus pada isi yang dinegosiasikan. Hasil-hasil diharapkan tidak akan dapat tercapai apabila negosiasi tidak secara konstruktif difokuskan pada masalah yang sebenarnya. Proses pertukaran informasi mengenai tujuan-tujuan dan harapan setiap pihak dalam proses negosiasi adalah contoh dari ciri aktivitas ini. Yang kedua adalah mempengaruhi keseimbangan kekuasaan. Tidak satupun dari mereka berupaya meningkatkan kekuasaannya melalui dominasi ataupun merespon penuh hormat setiap usaha yang dilakukan pihak lawan yang ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan. Mewakili cara yang efektif untuk dalam menghadapi isu kekuasaan, membuat sedikit pergeseran kekuasaan melalui persuasi, fakta-fakta, dan keahlian yang hampir selalu efektif. Selanjutnya adalah meningkatkan iklim konstruktif. Hal ini terkait dengan aktivitas-aktivitas yang dirancang untuk memfasilitasi kemajuan dengan cara meminimalkan kemungkinan ketegangan dan permasalahan antar pihak menjadi sesuatu yang mengganggu. Berada pada sisi yang berlawanan mengenai sebuah masalah tidak berarti harus menunjukkan sikap kemusuhannya secara pribadi. Lalu selanjutnya adalah negosiasi menggunakan pihak ketiga. Negosiasi ini tidak selalu terjadi antara dua pihak yang mengalami ketidakpastian. Dalam beberapa keadaan, keterlibatan pihak ketiga itu merupakan sesuatu yang bersifat dipaksakan,
Sedangkan dalam situasi lainnya, keterlibatan pihak ketiga itu merupakan sesuatu yang dilakukan dengan sengaja dalam keadaan apapun. Negosiasi yang melibatkan pihak ketiga tampak semakin banyak digunakan. Ada beberapa macam intervensi dalam pihak ketiga. Di antaranya yang pertama adalah mediasi. Mediasi ini merupakan situasi di mana pihak ketiga yang netral menggunakan penalaran, pemberian usulan, dan persuasi dalam kapasitasnya sebagai fasilitator. Lalu yang kedua adalah arbitrase. Yang ini di mana merupakan situasi pihak ketiga memiliki wewenang memaksa terjadinya kesepakatan. Di dalam sebuah arbitrase konvensional, pihak yang melakukan arbitrase mengambil pilihan yang menengahi keputusan kedua belah pihak yang terlibat. Lalu selanjutnya adalah meningkatkan negosiasi secara global. Yang pertama, memulai proses perundingan dengan suasana yang positif, mungkin dengan membentuk kesepakatan kecil dan kemudian mengulangi kembali kesepakatan dengan pihak lawan. Yang kedua, berkonsentrasilah pada masalah-masalah yang dinegosiasikan dan pada faktor-faktor situasional yang ikut terlibat, bukan pada karakteristik pada lawan bicara kita. Yang ketiga, melihat alasan di balik penawaran yang diajukan lawan bicara dan mencoba menentukan strategi yang digunakannya. Lalu yang keempat, jangan membiarkan lawan menyadari besarnya tanggung jawab Anda dalam negosiasi. Lawan bisa memunculkan tawaran yang menyudutkan apabila mereka mengetahui besarnya tanggung jawab yang Anda pikul. Lalu yang kelima, bila Anda memiliki kekuasaan dalam sebuah negosiasi, gunakanlah dengan permintaan yang spesifik ataupun ancaman ringan dan persuasi untuk mengarahkan lawan bicara mencapai kesepakatan. Lalu yang terakhir adalah terbuka terhadap bantuan pada pihak ketiga. Yang di dalam negosiasi itu, dalam mencermati lingkungan negosiasi dan waspada pada perilaku serta kekuatan lawan bicara, itu dapat dipengaruhi oleh lingkungan negosiasi.